Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali sehat, Pak? Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Dondi. Insya Allah Alhamdulillah. semua sehat ya. Ya, sudah mulai hujan belum Pak Surabaya, Pak? Belum, Belum. masih Pak. hawa panas sekarang. Ya. Waduh, Jakarta udah mulai hujan Pak, deras Pak, nih Pak, Oh hari ini. ya. Alhamdulillah. Ya, Berarti nasibnya Pak, beda. nasibnya beda. Baik Pak, hari ini atau malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu Abraham dan api dari Kasdim ya, yaitu sejarah versi Yahudi dan Islam. Pak Ali mungkin bisa berikan sedikit pengantar Pak, latar belakang daripada topik ini Pak yang mau kita bahas malam ini Pak. Silakan Pak Ali. Ya, baik, terima kasih Pak Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini itu berbicara mengenai tokoh sentral yang diakui oleh tiga agama besar, yakni namanya disebut Abraham ataupun Ibrahim. Dalam tradisi Islam, Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sementara dalam tradisi Yahudi, beliau disebut sebagai Avham Mu'minim, artinya bapak orang-orang yang beriman. Bahkan dalam satu perangko yang pernah terbit di Israel, untuk mengingatkan kebersamaan di antara bangsa Israel dan non-Israel, terutama kaum Ishmaelim atau kaum keturunan Ishmael, pemerintah negara Israel waktu itu menerbitkan perangko yang berbunyi, Anahnu bnei Av Echad, kami semua adalah anak-anak dari Bapa yang satu. Yang dimaksud adalah Ibrahim atau Abraham. Bahkan sesuatu yang amat terhormat disematkan kepada sang tokoh ketika tokoh itu disebutkan. Dalam tradisi Islam misalnya disebut nama Ibrahim alaihissalam, sementara dalam tradisi Yahudi disebut Abraham alaihissalam atau Abraham alaihissalam, artinya semoga damai sejahtera atasnya. Itu merupakan dua tradisi yang muncul dalam dua agama besar, Islam maupun Yahudi. Bisa saya katakan bahwa Islam itu Yahudi yang muncul pada era modern. Sementara Yahudi itu adalah Islam yang muncul pada masa kuno. Jadi itu barangkali supaya kita bisa mengingat mengapa dua agama besar ini memiliki tradisi yang hampir sama, bisa dikatakan serupa dan identik. Meskipun ada beberapa hal yang berbeda, tetapi mayoritas banyak hal yang sama. Termasuk bicara mengenai apa yang terjadi atas diri Ibrahim dalam konteks sejarahnya. Nah, dalam konteks sejarahnya, kalau kita membaca Al-Quran maupun membaca kitab-kitab Yahudi, ada kesamaan informasi bahwa Abraham itu pernah hidup sezaman dengan Namrud. Ini tentu saja tema yang cukup menarik dan kita akan bahas pada pertemuan pekan depan. Saya tidak akan membahas mengenai Namrud, Raja Namrud. Meskipun dalam tradisi Islam namanya disebut dengan nama Namrud, sedangkan saudara kita kaum Yahudi menyebutnya Nimrod. Tema ini kita bahas pada pekan depan. Yang sekarang konsentrasinya hanya pada persoalan apakah Abraham atau Ibrahim pernah dimasukkan ke dalam api Namrud ataukah tidak. Dan dokumennya apakah ada. Apakah ada di dalam Quran, apakah juga ada dalam dokumen-dokumen pra-Islam atau sebelum Islam. Karena apa yang terjadi dalam pembahasan di media sosial, terutama Facebook ataupun YouTube, kita pernah mendengar bahwa Abraham masuk ke dalam api Namrud atau dimasukkan ke dalam api Kasdim
yang disebut Ur Kasdim itu dianggap sebagai legenda. Hmm. Nah, kalau dianggap sebagai legenda, otomatis konsekuensi logisnya apa yang tercantum di dalam Quran itu juga merupakan legenda. Nah, ini persoalan yang harus diluruskan dan harus dicermati. Jadi kalau informasi bahwa Ibrahim itu masuk ke dalam api Kasdim, dimasukkan ke dalam api Namrud di wilayah Kasdim dianggap sebagai cerita atau dongeng atau legenda, maka konsekuensi logisnya apa yang tercantum di dalam Quran juga merupakan legenda. Itulah sebabnya saya pada malam hari ini melakukan informasi, pemberitaan informasi yang sebenarnya apa yang dapat kita baca dari beberapa dokumen. Sehingga apakah betul itu merupakan fakta sejarah atau memang merupakan dongeng. Nah, ini yang menjadi latar belakang mengapa saya harus menyampaikan itu pada malam hari ini. Saya kira itu yang saya ingin tampilkan sebagai pengantar, Pak Dondi. Baik, berarti yang disebut dengan tadi api Kasdim ini yang ada hubungannya dengan Namrud ya Pak ya? Ya, betul. Ya, baik. Kalau begitu timbul pertanyaan sedikit Pak, mungkin sebelum Bapak mulai Pak. Kalau di tradisi Yahudi, berarti ada juga Pak cerita mengenai Abraham itu masuk ke dalam api Namrud Pak? Oh, ya, betul. 100% sama sebagaimana dokumen yang tercantum dalam Quran. Oh Jadi, gitu Pak ya? dalam dokumen Yahudi, itu disebutkan mengenai hal yang sama seperti apa yang tercantum dalam Quran. Memang saudara kita, kaum Kristiani, punya informasi yang berbeda berkaitan dengan persoalan ini. Mereka, kaum Kristiani, menganggap bahwa apa yang terjadi atas kehidupan Ibrahim masuk ke dalam api Namrud itu merupakan legenda. Itu saudara kaum Nasrani. Saya tidak ikut campur persoalan ini, tetapi kita harus bicara sesuatu yang terkait dengan dokumen-dokumen pra-Islam itu seperti apa. Apakah dalam bahasa Ibrani ada informasinya, dokumennya itu apa saja? Nah, sekarang ini yang akan kita kupas. Siapa? Ini sangat menarik nih Pak sebenarnya ini. Saya ingin menambahkan sedikit tadi Pak Ali yang mengatakan bahwa ada kemiripan ya Pak ya antara tradisi Yahudi dan Islam. Bahkan tadi Bapak mengatakan Yahudi itu seperti Islam di masa zaman dahulu gitu ya Pak ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa konsep ketuhanan di dalam Yudaisme dan Islam itu kan sama ya Pak ya, monoteisme gitu kan Pak ya. Artinya tauhid begitu. Nah, ini memang perbedaan yang terjadi antara Yudaisme dengan Islam ini kan karena masalah mungkin ada pengakuan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Pak ya. Nah, sepertinya sudah tidak sabar lagi kita dan para pemirsa pengen dengar langsung nih dari Pak Ali nih mengenai Abraham dan api Kasdim Pak. Silakan Pak Ali, bukan tempatnya Pak. Baik. Kita mulai dari pembahasan Quran dulu ya, supaya kita bisa memahami bagaimana relasi antar teks kitab suci itu. Kita baca di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah urutan yang ke-21. Jadi kalau kita baca surah Al-Anbiya, surah ke-21, terutama pada ayat yang ke-68, ini sebetulnya konteksnya berbicara mengenai pengalaman hidup Abraham atau Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud. Tapi saya hanya fokus pada ayat yang ke-68. Ayatnya berbunyi, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami telah berfirman, ya naru, wahai api, disebutkan nar, kata kunci nar di situ. Nun, kemudian alif, kemudian ra. Ada 3 huruf di situ. Nun, alif, dan ra. Dibaca nar. Jadi kalau diterjemahkan, ya naru, wahai api, kuni bardan,
jadilah keselamatan, jadilah dingin. Maksud saya, jadilah dingin, bar dan barat. Barat itu arti harfiahnya dingin. Wasalaman, dan keselamatan atas Ibrahim. Jadi arti harfiah dari ayat ini bermakna, wahai api, kami berkata, maksudnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada api itu, wahai api, jadilah engkau itu dingin, dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Itu arti harfiah dari ayat ini. Menariknya, dari dua kata kunci di sini. Yang pertama kata nar, arti harfiahnya api. Yang kedua kata barat. Barat itu artinya dingin. Ini secara kebahasaan ada sesuatu yang aneh. Mengapa saya sebut aneh? Karena api dengan dingin itu sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana mungkin api itu bersifat dingin? Padahal kalau secara natural, yang namanya api itu pasti panas. Tidak mungkin api itu dingin. Tapi kenapa ayat ini disebutkan nar, api, terkait dengan kata dingin? Karena ini berkaitan dengan peristiwa dahsyat, pengalaman hidup yang amat dahsyat, yang pernah terjadi atas kehidupan Ibrahim, yang seharusnya api itu panas, ternyata berubah menjadi dingin. Nah, menariknya, kata barat yang arti harfiahnya itu dingin, itu di dalam Quran terulang sebanyak 4 kali. Kalau kita hitung dengan komputer, kata barat arti harfiahnya dingin, itu terulang sebanyak 4 kali. Sedangkan kalau dikaitkan lawan kata dari kata dingin, arti harfiahnya itu panas, dalam bahasa Quran disebut har. Har itu panas, sedangkan barat itu dingin. Nah, ternyata kata har dalam Quran yang arti harfiahnya itu panas juga tercantum sebanyak 4 kali. Jadi kalau dingin, barat dalam Quran tercantum 4 kali, kata har arti harfiahnya panas juga tercantum sebanyak 4 kali. Ini kalau kita hitung secara matematik melalui komputer, apa yang ada dalam Quran ada pola keseimbangan. Tetapi yang menarik di situ, mengapa kata nar dihubungkan dengan sifat dingin? Itu berarti ada perubahan yang sangat kontroversi, bahwa yang seharusnya api itu sifatnya panas, berubah menjadi dingin karena berkaitan dengan penyelamatan atas kehidupan Ibrahim. Nah, itu apa yang kita bisa baca melalui Quran. Tapi sebelum saya bahas itu, kita akan coba begini. Ada orang yang berkata bahwa Ibrahim menurut Quran itu tidak sama dengan Abraham menurut Bible. Ada yang berkata begitu, bahwa Ibrahim versi Quran itu bukanlah Abraham versi Bible. Saya ulangi lagi. Ada yang berkata bahwa Ibrahim versi Islam atau Ibrahim versi Quran itu tidak sama dengan tokoh Abraham versi Bible. Ini sebetulnya pertanyaan atau sekaligus pernyataan yang tentu saja harus kita cermati secara historis dengan kajian-kajian dokumen tentu saja. Apakah benar bahwa tokoh yang bernama Ibrahim itu bukanlah tokoh yang bernama Abraham? Tentu saja ini pertanyaan yang menggelitik kita semua. Bagaimana mungkin Abraham itu bukan tokoh yang sama sebagaimana tokoh Ibrahim? Seakan-akan ada dua tokoh yang berbeda yang memiliki nama yang hampir mirip. Padahal kalau kita cermati dari dokumen-dokumen berbasis kebahasaan ataupun inskripsi, ini cukup menarik. Nah, begini. Kalau kita buka dari data Quran, itu sangat luar biasa. Kita mengenal yang namanya qiraah sab'ah. Ada 7 bacaan qiraah mengenai bagaimana cara kita membaca Quran. Nah, yang kita kenal misalnya ya,
Kalau kita kebanyakan di Indonesia pada umumnya membaca Quran biriwayah hafs. Kalau dengan versi qiraah hafs itu membacanya dengan istilah Ibrahim. Tapi kalau dibaca dari versi riwayah Hisham, bacaannya bukan Ibrahim tapi Ibrahim. Makanya kalau saya baca misalnya surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-127 itu berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahamul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu kalau dibaca, namanya yang muncul adalah Ibrahim. Ini biriwayah Hisham. Sementara yang kita biasa baca itu dibaca Ibrahim. Apakah persoalannya dalam pembacaan Quran? Nama yang betul itu Ibrahim atau Ibrahim? Kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, kita tentu saja jawabannya luar biasa. Mau disebut dengan nama Ibrahim, mau disebut dengan nama Ibrahim, itu maksudnya tokohnya sama. Karena Quran memberikan informasi itu. Mau dibaca Ibrahim, betul. Mau dibaca Ibrahim, betul. Karena sosoknya itu satu. Meskipun dengan dialek yang berbeda. Ini sama-sama bahasa Arab, sama-sama dalam Quran. Yang satu biriwayah Hisham, yang satu biriwayah Hafs. Ya. Jadi mau dibaca Ibrahim atau Ibrahim, personnya itu sama, bukan berbeda. Ya. Itu catatan pertama. Kemudian, apakah ini bisa dibuktikan dengan data atau dokumen era sebelum Islam? Jawabannya iya. Karena kalau kita lihat dari inskripsi Sabean itu kita lihat ya, Sabean, kaum atau etnik Sabean itu Sabah, itu adalah keturunan Abraham melalui Ketura. Nah, kalau kita baca dari inskripsi Sabean, itu pra-Islam ya, bahkan disebutkan abad ke-5 sebelum Masehi, itu tertulis nama Ibrahim dan Ismail. Nama Ibrahim dan Ismail itu ada dalam inskripsi Sabean. Nah, kita tidak menemukan data, baik itu di wilayah Arabia Utara, maksudnya di daerah Babilonia, ataupun Palestina, ataupun Syria, ataupun wilayah-wilayah bagian Arabia Utara, itu tidak ada temuan data mengenai nama Ibrahim atau Abraham atau Ibrahim. Tidak ada. Kecuali adanya itu di wilayah Yaman. Nama itu abadi. Nah, di Mesir pun kita tidak menemukan data inskripsi. Yang disebut inskripsi itu tulisan yang ada di atas bebatuan. Itu tidak ditemukan nama Ibrahim atau Abraham atau Ibrahim dalam tulisan apapun, dalam bahasa apapun. Singkatnya nama Ibrahim itu hanya tertulis pada satu inskripsi yang ada di wilayah Yaman. Itu era sebelum Masehi. Nama yang saya maksud. Kedua, jejak telapak kaki Ibrahim atau Ibrahim itu ada di kota Makkah. Itu kalau dianggap sebagai sebuah dokumen dalam arti bukti arkeologinya ada di sana, di wilayah Saudi Arabia. Kalau yang namanya termaktub di negeri Yaman. Sementara kalau kuburan Ibrahim atau kuburan Ibrahim itu adanya di wilayah Palestina sampai sekarang. Itu pun kalau dianggap sebagai sebuah data arkeologi. Jadi, itu merupakan sebuah fakta real. Bayangkan ya, kita bisa melihat kalau dokumen-dokumen itu terkonfirmasi di 3 wilayah yang amat luas,
Bayangkan dari Palestina itu kuburan Ibrahim atau makbarah Ibrahim. Sementara jejak kakinya ada di wilayah Saudi Arabia. Sementara namanya itu abadi di wilayah Yaman. Berarti sosok yang bernama Ibrahim atau Ibrahim itu benar-benar sangat populer. Sehingga itu dikenang secara luar biasa oleh komunitas yang melintas batas zaman, bahkan era sebelum Masehi, kemudian era sebelum Islam, dan sekaligus era Islam. Nah, ini berkaitan dengan data inskripsi ataupun data arkeologi. Lalu bagaimana dengan dokumen yang ada tercantum menurut versi Yahudi? Nah, kita coba cermati melalui Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian atau The Book of Genesis, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Tolong ditampilkan, Pak Dondi. Yang ini dulu, Pak. Ya. Tolong diperbesar ya, yang huruf-huruf besar itu tolong diperbesar ya, supaya saya bisa leluasa baca. Ya. Ini apa ya? Nah, coba perhatikan itu ada huruf-huruf besar yang sebelah kanan, ya. Kemudian huruf-huruf besar yang sebelah kanan itu ada kode huruf-huruf kecil. Itu menandakan sebagai nomor dalam angka Ibrani. Nah, di situ ada angka 7, simbol angka 7 yang diwakili dengan huruf yang seperti huruf panjang dikit. Nah, itu ya. Nah, kelihatan ya Pak Dondi ya? Iya. Nah, itu kalau dibaca menarik sekali itu ungkapan dalam bahasa Ibraninya. Disebutkan Wayomer Elif Ani Adonai. Nah, disebutkan di situ huruf Yod, He, Vav, Hei. Iya. Kalau dibaca itu tidak boleh sesuai dengan tulisannya, harus diganti dengan sebutan umum, yakni dibaca Adonai. Jadi kalau dibaca lengkap Wayomer Elif Ani Adonai Asher Hotsetiha Meor Kashdim. Ya. Di situ ada kata kunci yakni Or Kasdim. Meor Kasdim. Jadi kalau dibaca, saya ulangi lagi, Wayomer Elif Ani Adonai Asher Hotsetiha Meor Kasdim. Jadi Meor Kasdim itu problem. Maksudnya begini, dan kami berfirman, kami berkata ya, siapa ini yang berkata? Tuhan sendiri. Akulah Hashem, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Or Kasdim. Apa itu yang dimaksud Or Kasdim? Or Kasdim itu hurufnya Or, Alef, Vav, Resh. Meor. Kasdim. Saya tidak bahas Kasdim ya. Kasdim itu sudah dipahami, itu salah satu wilayah ya, menunjuk pada wilayah geografis. Tapi yang dijadikan persoalan, perdebatan yang sampai sekarang itu tidak pernah selesai. Kalau versi Islam dan Yahudi udah selesai. Tapi menurut saudara kita kaum Nasrani, ini yang tidak selesai adalah persoalan satu kata ini. Yakni kata Ur, Alef, Vav, Resh. Kebanyakan istilah Ur itu diartikan kota. Jadi maksudnya Tuhan telah mengeluarkan Abraham dari kota, telah membawa Abraham dari kota Kasdim. Padahal apa betul terjemahan Ur itu bermakna kota? Atau sebetulnya bukan bermakna kota? Itulah sebabnya kalau dalam tradisi Yahudi, Or di sini bukan bermakna kota, tapi bermakna api. Or. Itu kalau bahasa Arabnya sama dengan nar. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya ya. Jadi yang perlu dicatat di sini, Ibraninya itu tertulis Or. Artinya secara harfiah itu api.
Nah, kita coba bandingkan versi bahasa Aram. Ini kan bahasa Ibrani ya. Versi Ya. bahasa Aram yang sebelah kiri, tolong diperbesar lagi Pak, tulisannya terlalu kecil. Itu dari Targum Onkelos ya. Diperbesar lagi Pak, yang sebelah kiri itu tulisannya kecil-kecil, diperbesar. Digeser aja. Yang sebelah kiri, yang tulisan kecil. Ya, ini. Ya, yang ini bukan Pak? Ya, ini onkelos ya. Kalau tertulis onkelos berarti itu targum onkelos. Maksudnya itu bahasa Aramaik yang dipakai di kalangan Yahudi untuk memahami teks Ibrani yang disebut targum onkelos. Targum, terjemahan arti harfiahnya, terjemahan dari bahasa Aramaik. Yang lebih tepat dikenal, ini sangat muktabar, sangat populer, sangat otoritatif. Nah, kita lihat di sini, pada ayat yang sama, ayat yang ke-7 itu, disebutkan dalam bahasa Aramaik, bukan bahasa Hebrew, Ibrani, bukan, Aramaik. Disebutkan apa? We amar leh ana Adonai di afektak, disebutkan di afektak. Kemudian disebutkan apa itu? Meura. Meura de kasdaya, de kasdai. Jadi meura de kasdai. Artinya apa? Maksudnya akulah Tuhan, Tuhan berfirman, akulah Hashem, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau meura de kasdai, yang telah membawa engkau keluar dari Ur. Nah, tadi disebutkan Ur, bahasa Ibrani, di bahasa Aramaik disebutkan Ura. Apa itu artinya Ura? Nah, nanti kita akan cek yang versi dari Targum Yonatan. Apakah maksudnya sama dengan dengan Nar? Di sini tertulis Ura. Berarti bukan kota di sini, ya. Tapi yang dimaksud adalah api. Ura de kasdai, api dari Kasdim. Kita cek yang lain, Pak. Yang Targum Yonatan. Ini Targum Onkelos ya. Coba cek. Semakin Nah, menarik ini Pak. Targum Yonatan ya. Ini Targum Yonatan. Nah, tertulis agak diperbesar, Pak. Ya. Diperbesar. Benar, Pak. Nah, yang paling atas itu tulisan besar-besar. Aduh, terlalu besar. Terbaca. Oke. Cukup. Nah, di sini yang tulisan yang paling atas itu tulisan berbahasa Aramaik ya. Ada dicantumkan nama ya. Disebutkan apa? Yonatan ben Uziel. Ini maksudnya Targum Yonatan ben Uziel. Pada ayat yang ke-7, coba perhatikan itu, ada huruf kecil, huruf panjang kecil itu, disebutkan apa? We amar leh ani Adonai. Dan Tuhan berfirman, dan dia berkata, Ani Adonai, akulah Tuhan. Kemudian disebutkan apa ini? Dengan kata-kata yang sama. Me'aton Nura. Nah, ini lebih menjelaskan lagi. Kalau yang Targum Onkelos itu hanya menyebutkan api dari Kasdim. Kalau Targum Yonatan disebutkan lebih lengkap. Me'atun Nura. Tungku api. Me'atun itu dari tungku. Nura api. Jadi dari tungku api dekasdai. Jadi Tuhan telah membawa Abraham itu keluar dari tungku api yang ada di Kasdim. Maksudnya begitu. Ini lebih menjelaskan lagi, ya. Kemudian kita lihat lagi Pak, satunya lagi, yang Targum Yerusalmi. Yang ini apa ya? Oh, bukan, satunya lagi. Ini betul. Diperbesar Pak, diperbesar. Oke. Yang atas kurang kelihatan. Diturunkan dikit. Oke. Kurang ke kanan, kurang. Oke. Sudah. Nah, di sini disebutkan Yerusalmi.
Jadi tulisan besar-besar itu, huruf besar-besar di atas, itu maksudnya Targum Yerusalmi, ditulis secara sederhana, Yerusalmi begitu saja. Tapi orang Yahudi sudah paham itu maksudnya Targum Yerusalmi. Jadi dalam tradisi Yahudi itu ada 3 targum yang penting yang dicantumkan dalam satu buku besar. Selain ada teks Ibraninya, kemudian ada 3 targum yang dicantumkan. Pertama Targum Onkelos, yang kedua Targum Yonatan, dan yang ketiga Targum Yerusalmi. Nah, apa yang disebutkan dalam Targum Yerusalmi pada ayat yang sama itu? Disebutkan sama dengan istilah apa itu? Ayatnya. Ya, disebutkan dengan istilah atun juga. Artinya apa? Artinya berarti sama seperti apa yang dinyatakan di dalam Targum Yonatan, dan itu menunjukkan bukan sekedar api, tapi dari tungku api tungku api Kasdim. Nah, di situ yang harus kita pahami. Ini ada kata-kata ya, yang paling atas tuh. Ini disebutkan me'atun nuron Me'ur Kasdim. Me'ur Kasdai ya. Kasdai ya. Me'ur Kasdai. Di sini dikatakan apa? Me'atun. Me'atun itu artinya dari tungku. Nurehon. Tungku yang menyala-nyala. Me'ur Kasdai. Api dari Kasdim. Waduh, Lebih Pak. menegaskan lagi. Jadi orang Yahudi itu paham bahwa yang dimaksud Ur Kasdim itu, kata Ur, itu bukan kota, tapi api. Karena istilah api dalam bahasa Ibrani, ataupun dalam bahasa Assyria, ataupun dalam bahasa Aramaik, ataupun dalam bahasa, apalagi misalnya Sumeria, Babilonia, itu maksudnya sama. Artinya api. Ur. Nah, kemudian Quran menyebutnya nar. Lebih lebih menegaskan lagi, saya bacakan dari Targum Saadia Gaon. Saya tambah lagi Targum ya, Targum Saadia Gaon. Ini yang ditulis oleh Rebbe Saadia Gaon. Saya bacakan aja pasal 15. Ntar saya cek dulu ya. 15. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Wa qala lahu, dan telah berkata kepadanya, yakni dan Tuhan telah berkata kepadanya, Anallah, aku ini adalah Allah. Kalau di dalam teks Ibrani dikatakan Ani Adonai, ya kan? Ani Yod He Vav He. Jadi Yod He Vav He itu nama diri dalam bahasa Ibrani. Saudara kita kaum Nasrani menyebutnya Yahweh, tapi orang Yahudi nggak mau. Itu bukan Yahweh. Tidak boleh dibaca Yahweh, itu pembacaan yang keliru. Tapi ada kesepakatan. Mau dibaca Yahweh oleh saudara kita kaum Kristiani. Atau orang Yahudi tidak mau membacanya. Karena itu dianggap nama sakral. Sepakat bahwa itu adalah nama diri. Nah, Saadia Gaon sebagai rabi besar juga menyebutkan itu sejajar dengan nama diri dalam bahasa Arab Allah. Kalau versi Ibrani kan Yahweh. Bahasa Arabnya Allah. Jadi Yahweh itu bahasa Ibraninya, sementara dalam bahasa Arabnya Allah. Disebutkan apa? Wa qala lahu, dan Allah, dan dia telah berkata kepadanya, yakni kepada Ibrahim, Anallah, akulah Allah, alladzi akhrajatuka, akulah Allah yang telah membawa engkau keluar min atunil kasdaniyin. Apa itu? Min atunil kasdaniyin, dari tungku api orang-orang Kasdim. Jadi jelas ya. Jadi dalam bahasa Arab juga disebutkan atun. Atun itu artinya tungku api. Tungku besar api. Nah, sementara dalam bahasa Aramaik juga disebutkan atun dalam bahasa dalam bahasa Aramaik. Nah, itu menegaskan memang berasal dari kata merujuk pada api, bukan menunjuk pada kota. Jadi kalau diterjemahkan kota Kasdim, itu kesalahan besar.
Karena memang istilah kota dalam bahasa Ibrani saja itu seharusnya air. Coba lihat, ini aja sederhana supaya gampang Ya, ya, dipahami oleh saudara-saudara kita. Coba Pak Dondi buka Google Translate saja. Coba lihat ya, ya. Google Translate. Sebentar, Pak. Saya tutup dulu Pak yang tadi ya, Pak ya. Ya, Share. Ya, ini Pak. Bentar. Ini Pak ya. nah coba Pak Dodi search yang Hebrew. Kemudian Hebrew. yang satunya lagi Arab atau Arabik. Ya, Kemudian Pak Dodi silakan tulis istilah air, ayin, yod, resh. Tulis saja. Ain. Yang sebelah kiri, ayin, Ya. yod, resh. Air. Oh, sebentar Pak, ininya kok nggak. Keyboard saya nggak ada keyboard Hebrew Pak. Oh, nggak ada. Atau Oh, ada. atau dari Inggris ke Hebrew dulu mungkin, Pak ya. Oh ya, boleh. Kota Coba. ya Pak ya. Kota. Berarti city ya Pak ya. Coba, bisa nggak? Saya cari yang Hebrew ya Pak ya. Hmm. Nah, ini Pak. Nah, apa itu? Coba lihat. Kalau city dalam bahasa Ibrani jadi apa? Air, ayin, yod, resh. Dalam Inggrisnya kota. Jadi Ya, kalau bahasa sekarang- Ibrani, Sekarang yang dari kalau Ibrani bahasa ini saya Ibrani, copy. ya, Saya copy Jadi ke Arab. Arabik ya Pak ya. Coba. Nah, ini Jadi dia. apa? Madinah, Oh, kota. Madinah Pak. Iya, Madinah itu artinya kota. Jadi kalau bahasa Ibrani, kota itu disebut air. Sementara dalam bahasa Arab disebut Madinah, artinya kota. Dalam bahasa Inggris disebut city, artinya kota. Jadi kalau dikatakan bahasa Ibrani Ur, Alef, Waf, Resh, itu artinya kota, itu salah identifikasi. Ur dalam bahasa Ibrani itu artinya api, bukan kota. Kalau kota dalam bahasa Ibrani itu air. Dalam bahasa Arab menjadi Madinah. Nah, coba sekarang tulis yang bahasa ini ya, bahasa Inggrisnya. Light, coba light. Light, sebentar. Light. Like suka gitu Pak. Terang. L-I, ya light. Light. Ya. Ke Hebrew ya Pak. Ibrani, coba. Ya. Keluarnya jadi ini. Oh, sebentar Pak. Saya share dulu sebentar. Ya. Ya, ini Pak ya. Nah, coba. Apa itu Ibraninya? Light. Ur. Ur. Ur artinya apa? Light atau api. Ya. Ya, api. Light bisa api, bisa terang, ya kan? Apa artinya dalam bahasa Ibrani? Ur. Jadi tidak menunjuk pada kota. Ur Kasdim itu artinya api dari Kasdim. Atau apa itu? Terang dari Kasdim. Api yang terang dari Kasdim. Jadi tidak ada makna dalam konteks Ibrani itu Ur diartikan sebagai kota. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Abraham itu tidak pernah dimasukkan ke dalam api Namrud, berarti pertama, dia tidak mengerti bahasa Ibrani, karena tidak bisa mengidentifikasi bedanya antara huruf ayin dengan alef. Bedanya kan cuma satu huruf itu Pak Dondi. Ya, ayin, huruf ayin, kalau ayin dibaca air, itu arti harfiahnya kota. Tapi kalau alef, ur, itu arti harfiahnya adalah api. Nah, bisa jadi orang yang berkata demikian tidak paham bahasa Ibrani. Yang kedua,
dia tidak paham dokumen-dokumen Ibrani. Karena dokumen-dokumen Ibrani yang saya sebutkan tadi, misalnya Targum Enkelos, menyebutkan Ur, arti harfiahnya api. Kemudian Targum Yonatan, bahkan disebutkan Atun, arti harfiahnya itu tungku api. Ya. Kemudian Targum Yerusalmi, juga disebutkan Atun, Aton, arti harfiahnya tungku api. Sementara dalam Targum Saadia Gaon, yang benar-benar diakui otoritasnya oleh semua kaum Yahudi manapun, juga menyebutkan Atun. Min Atun Kasdaniyin, dari api, dari tungku api orang-orang Kasdim, arti harfiahnya. Itu dokumen-dokumen Ibrani ada, dokumen Aramaik ada, dokumen Yudeo-Arabik ada. Belum lagi Pak, kalau kita baca misalnya dari Pirkei Rav Eliazar di sini. Kitab ini. Ini adalah kitab tafsir yang paling kuno dalam tradisi Yahudi yang ditulis pada abad pertama Masehi. Juga menyebutkan hal yang sama, bahwa Abraham mengalami 7 pencobaan besar. Pencobaan yang kedua, dia dipenjara selama 10 tahun oleh Namrud, kemudian dia divonis hukum mati dengan cara dibakar di api Namrud. Ada di sini. Artinya apa? Apa yang tertulis dalam dokumen abad pertama Masehi dengan dokumen Quran, kalau Quran itu abad ke-7 Pak, abad ke-7 Masehi ya. Sementara ini abad pertama Masehi, berarti ada selisih waktu 7 abad, alias 700 tahun. Dokumen bahwa Abraham itu divonis hukuman mati dengan cara dibakar di api Namrud terkonfirmasi dalam tradisi Yahudi dan juga diakui dalam tradisi Islam. Kenapa nggak masuk dalam Bible ya Pak ya, cerita itu ya? Nggak masuk dalam Bible maksudnya tidak dijelaskan Namrudnya. Oh, nanti itu babak kedua. Nanti kita akan tahu ya. Babak kedua. Kenapa detailnya itu tidak diceritakan di dalam Bible? Nah, itu akan terjawab itu. Karena begini, saya kasih bocoran. Dalam tradisi Yahudi ya, dalam tradisi Yahudi atau tradisi Timur Tengah, nama seseorang itu bisa lebih dari 2 nama atau minimal 2 nama, bisa 3 nama. Nah, salah satu dari nama Namrud adalah Amrafel. Nah, nama Amrafel itu ada di dalam Bible. Amrafel. Nah, arti harfiah Amrafel itu artinya dia yang melontar. Maksudnya dia yang melempar Abraham ke api besar, tungku besar itu. Nah, salah satunya itu salah satu kode kenapa ini orang Namrud atau Nimrod yang menjadi penguasa besar itu kan sezaman dengan Shem. Tapi usianya itu sampai pada zamannya Abraham. Nah, nanti itu akan kita bahas secara detail pada pertemuan ke depan. Nah, yang perlu dicermati begini, Pak. Ada yang berkata begini, bukan Yahudi yang berkata, dan juga bukan Muslim yang berkata. Maksudnya di kalangan Kristiani berkata begini. Cerita mengenai Abraham dibakar di api Namrud di Kasdim itu hanya dongeng. Ada yang mengatakan begitu. Karena itu tercantum di dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah. Dan itu namanya kitab Midrash itu dongeng, katanya begitu. Kemudian yang kedua, itu tercantum dalam Targum Yonatan. Targum Yonatan itu palsu, katanya begitu. Waduh. Jadi, kadang-kadang kalau saya melihat pernyataan-pernyataan seperti ini kajian yang sebetulnya mereka tidak rapi, tapi terlalu berani menyatakan demikian. Padahal dokumennya itu, padahal kalau dicermati ya, data ini bukan hanya dalam kitab Midrash. Midrash ada dicantumkan mengenai kisah Abraham dilempar di api Namrud itu ada. Dalam Targum juga tadi sudah saya sampaikan. Dalam kitab Pirkei Rav Eliazar juga ada. Minggu depan atau pekan depan akan kita bongkar habis-habisan. Ternyata
Abraham dibakar di api Namrud juga tercantum dalam dokumen The Dead Sea Scroll atau naskah-naskah Laut Mati. Waduh. Berarti Jadi, kalau tercantum dalam naskah Laut Mati dianggap dongeng, berarti cerita yang ada dalam Perjanjian Baru terkait mengenai siapa itu tukang sihirnya Musa, Yanes dan Yambres, itu kan ada juga dalam Targum. ya. Kalau Targum, di dalam Targum Yonatan, nama Yanes dan Yambres itu dianggap benar karena tercantum dalam Perjanjian Baru. Kenapa mengenai cerita soal Abraham dimasukkan ke dalam api Namrud yang juga tercantum dalam Targum Yonatan dianggap palsu? Paham gak kira-kira maksud saya? Saya ulangi lagi. Pak, ini namanya Gabrus bukan Pak itu Pak, kalau gitu Pak? Makanya saya ulangi lagi supaya paham. Musa itu kan berhadapan dengan tukang-tukang sihir, ya. Tukang sihir itu namanya Yanes dan Yambres. Itu ada dalam surat Paulus dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Di dalam surat Paulus dalam kitab Perjanjian Baru dicantumkan nama Yanes dan Yambres. Pertanyaan begini, dari mana Santo Paulus tahu bahwa nama itu adalah Yanes dan Yambres? Dari mana? Ternyata itu ada dicantumkan dalam Targum Yonatan. Ya. Nah, kalau itu dianggap benar, kenapa Targum Yonatan dianggap salah? Padahal tidak ada kutipan lain kecuali hanya ada di dalam Targum Yonatan. Dongeng. Yang kedua, iya. Dan di dalam Targum Yonatan juga ada kisah mengenai Abraham dimasukkan ke dalam api Namrud. Tapi kenapa ini dianggap dongeng? Ya. Padahal dalam kitab yang sama, penulisnya sama, yakni Yonatan. Yang kedua, pernyataan ada yang menyebutkan begini. Paulus itu tidak mengutip dari Targum Yonatan, tapi itu berasal dari tradisi lisan yang itu bisa dikonfirmasi dalam naskah Laut Mati. Berarti Rasul Paulus atau Santo Paulus menulis nama Yanes Yambres dalam suratnya itu melestarikan dari tradisi lisan yang sebelumnya. Jadi bukan mengutip pada Targum Yonatan, tapi mengutip dari tradisi lisan yang tercantum dalam naskah Laut Mati. Nah, pertanyaannya begini, kalau nama Yanes dan Yambres tercantum dalam naskah Laut Mati dianggap sebagai informasi yang benar, Abraham juga dibakar di api Namrud, itu juga tercantum dalam naskah Laut Mati, tapi kenapa dianggap cerita dongeng? Ini kan berarti ada tebang pilih. Ya kan? Ketika bicara mengenai sesuatu yang tercantum dalam kitab yang diyakini, dianggap sebagai benar, tercantum dalam kitab agama lain dianggap sesuatu yang bersifat dongeng. Ini kan tidak fair. Cara berpikir ini kan berarti berpikir yang tidak fair. Ibaratnya saya pernah berkata, ketika ada ayam di pekarangan kita sendiri dianggap unggas, ketika ada bebek di pekarangan orang lain dianggap mamalia. Ini kan sesuatu yang tidak fair. Iya kan? Kalau mau jujur, mau fair, kalau dianggap Abraham dimasukkan ke dalam api Namrud dianggap dongeng, maka kisah mengenai peristiwa nama Yanes dan Yambres juga merupakan sebuah dongeng. Seharusnya kan begitu. Ya kan? Kembali itu kalau mau sendiri Pak, itu Pak namanya Pak. Ya, artinya kalau mau buka-bukaan data secara fair, gitu kan? Iya. Nah, Pak, itu nanti akan kita bahas. Kita mau lihat terjemahannya dulu nggak Pak yang dalam bahasa Indonesia sama bahasa Iya Inggris? boleh. Tadi itu Pak. Ya, boleh, silakan. Ya. Sebentar Pak. Ini supaya jangan dikira kita cuma asal ngomong Pak kalau begini Pak. Ya. Nah, ini kan adalah bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Sebentar Pak, Nah, Genesis 15:7 ya Pak ya? Ya. Nah, di situ saya bacakan yang versi KJV Pak. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur
of the Chaldees to give thee this land to inherit it. Dalam terjemahan baru disebutkan lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu, Pak. Nah, Ya. Di sini kelihatan nggak bahwa Abraham itu dibawa keluar dari api Namrud waktu itu? Ada nggak di sini kelihatan? di sini tidak ada Nggak ada, kan? kata-kata api, apalagi tungku, Pak. Iya, karena di sini kata Ur tidak dijelaskan. Apa itu maksudnya Ur? Jadi Ur di sini dalam versi bahasa Indonesia atau dalam versi bahasa Inggris, ini versi Kristen ya, versi kekristenan ya, tidak menjelaskan ini Ur di sini maksudnya apa. Kebanyakan yang dipahami Ur di sini menunjuk pada kota Kasdim, kota yang ada di wilayah Kasdim. Padahal kalau tradisi Yahudi, Ur di sini bukan menunjuk pada kota, karena kalau dalam istilah kota itu air dalam bahasa Ibrani-nya, pakai huruf ayin. Sedangkan kata Ur itu pakai huruf alef, itu artinya api. Jadi satu huruf itu beda maknanya dalam tradisi Ibrani. Sangat berbeda. Apa mungkin penerjemah yang dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesianya nggak tahu kali, Pak, ya, kata Ur itu api, Pak? Ya seharusnya mereka harus tahu, dan memang harus tahu. Coba search ya, cari dalam versi Ibrani, sebut saja berapa kali kata air itu dicantumkan dalam versi Ibrani, versi Hebrew. Itu semua maknanya adalah kota. Kota, air. Semua. Air, ayin, yod, res. Itu arti harfiahnya kota. Ini bukan air, tapi ur. Ur itu arti harfiahnya api. Sedangkan air, arti harfiahnya kota. Di sini tidak tertulis air Kasdim, tapi Ur Kasdim, api dari Kasdim. Iya. Tungkunya juga nggak ada nih, Pak, tungkunya, Pak. Ya, karena itu dijelaskan nanti di dalam Targum. Ya. Jadi tungku api, itu dari kata atun itu artinya tungku api. Atun al-Kasdaniyin, api dari Ur Kasdim. Makanya kita mencoba begini, Pak. Ketika kita membaca Targum Saadia Gaon. Saadia Gaon itu kan lahir tahun 882 Masehi, wafat tahun 942 Masehi. Artinya beliau hidup pada masa zaman Bani Abbasiyah ya, pada masa Islam. Tapi beliau menjelaskan bahwa Ur Kasdim itu diterjemahkan Atun al-Kasdaniyin. Artinya tungku api orang-orang Kasdim. Apakah kita menyimpulkan bahwa apa yang ditulis oleh Rebah Saadia Gaon itu dipengaruhi oleh Quran? Karena dalam Quran ada cerita soal Abraham dimasukkan ke dalam api Namrud. Pertanyaannya, ketika Saadia Gaon sebagai rabi besar di kalangan Yahudi menulis Atun al-Kasdaniyin, api dari orang-orang Kasdim, apakah itu dipengaruhi oleh Quran? Jawaban saya, tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam Targum Yonatan, ataupun dalam Targum Yerusalmi, ataupun dalam manuskrip naskah Laut Mati, semuanya menyebutkan bahwa Abraham dimasukkan ke dalam api Namrud. Dokumennya itu era sebelum era Masehi. Berarti ada jarak berapa ratus tahun. Kalau ini wafat tahun 942 Masehi, itu kan berarti abad ke-10 Masehi. Ya kan? Sementara naskah Laut... Pak, ada kemungkinan dari dokumen Dead Sea Scroll sampai ke Quran, itu jaraknya 1 milenium, Pak, 1000 tahun gitu, Pak. Ya, betul. Maksud saya begitu. Jadi kalau kita runut ya, yang paling mudah informasi Abraham dimasukkan ke dalam api itu dokumen Saadia Gaon, wafat tahun 942 Masehi. Betul ya? Berarti abad ke-10. Sementara Quran itu abad ke-7. Ya, berarti jaraknya berapa selisihnya? 7 ke 9, 300 tahun ya. Iya. Ya, 300 tahun. Anggap saja 300 tahun.
Kemudian jarak dari manuskrip naskah Laut Mati abad ketiga sebelum Masehi. Itu berarti sudah berapa itu? Kalau abad ketiga sebelum Masehi, itu hitungannya 300 tahun plus 1000 tahun, berarti 1300 tahun. Iya kan? 1300 tahun berarti itu bukan masa yang pendek, itu masa yang panjang. Jadi memori kolektif mengenai Abraham masuk ke dalam api Namrud itu bertahan sebelum Masehi sampai pada masa Quran turun, sampai dikonfirmasi oleh Rabai Saad Diagam. Jadi itu bukan cerita dongeng, itu bukan cerita picisan, itu bukan cerita pelipur lara sebelum tidur, itu fakta historis. Jadi kalau ada orang mengatakan itu adalah dongeng, berarti dia nggak ngerti bahasa Ibrani, satu. Pertanyaan saya sederhana, tolong cari dalam teks Bible atau dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, atau yang kita sebut kitab Tauratnya Yahudi, yang menyebutkan istilah kota tertulis Ur. Coba cari. Tidak akan pernah ketemu. Yang ada kalau diterjemahkan kota itu selalu air. Ain, ayot, kemudian resh. Sementara kalau kata ur itu artinya api. Dan itu Pak, ini nampol nih, Pak, sejajar Pak, dengan istilah nar. Hah? Enggak, Ini saya kalau tidak begini nampol mau ini, betul. tidak mau menyebut orang siapapun ya. Saya hanya meluruskan bahwa sejarahnya itu sangat valid. Jadi dongeng itu tidak pernah ada dalam Quran. Quran berisi mengenai fakta historis yang terkonfirmasi pada dokumen lain. Kesimpulan saya sederhana, begini Pak. Ini sebagai yang terakhir. Quran itu bukan sekedar wahyu dari langit. Bukan sekedar wahyu yang turun dari surga. Kalau wahyu yang turun dari surga, itu artinya sebagai sebuah firman dari Dia yang Maha Kuasa, yang maha pemilik sejarah. Ya, sementara Tuhan sendiri juga tidak mau pernah menghilangkan barang bukti. Jadi antara wahyu dengan barang bukti itu ibaratnya seperti satu keping mata uang ada dua muka. Jadi wahyu diimani, tetapi barang bukti itu dinalar. Padahal kita sudah menalar tadi. Ada buka-bukaan fakta dokumen. Itu naskah Laut Mati nanti kita akan coba baca ya pada pertemuan pekan depan. Tapi minimal saya kasih bocoran. Dalam naskah Laut Mati itu ada manuskripnya. Sampai hari ini kita bisa lihat manuskripnya, kita bisa baca manuskripnya secara mata telanjang. Kita bisa, asalkan ngerti hurufnya. Kalau nggak ngerti hurufnya nggak bisa baca. Kemudian Targum udah ada kok, Pak. Targum Yonatan ada, Targum Enkelos disebutkan, Targum Yerusalmi ada, Pirkei Deraf Eliazar ada, kemudian sefer-sefer yang lain kita akan bahas pada pekan depan. Itu ada dokumennya semua. Cuma masalahnya itu tadi, karena sudah terformat bahwa apa yang ada dalam Quran itu dongeng, jadi dokumen-dokumen ini seakan-akan tidak punya makna. Padahal kalau kita lihat orang yang juga pernah masuk ke dalam tunggu api itu bukan hanya Abraham, tapi juga ada Sadrah, Mesah, Abednego, ya kan? Tapi karena itu dicantumkan dalam Bible, mereka percaya itu fakta sejarah. Tapi kalau Abraham dianggap dongeng. Sesuatu yang aneh ya. Aneh tuh. Aneh dan ajaib itu. Yang ngelus dada aja malah. Cukup Pak Ali? Ya, saya kira demikian Pak Dondi. Mudah-mudahan manfaat untuk semakin kita terbiasa buka-bukaan dokumen ya. Jadi bukan sekedar beriman atau percaya. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Tapi sebelum kita tutup, saya mohon izin ke Pak Ali nih Pak. Tadi yang poin pertama Pak Ali sempat menyebutkan bahwa ada yang beranggapan bahwa Abraham dalam Bible tidak sama dengan Ibrahim dalam Quran, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, saya mau kasih tanggapan sedikit boleh Pak ya? Boleh. Gimana?
Mungkin pendapat itu benar, Pak. Mungkin. Saya bilang Ya. mungkin, Pak ya, pendapat itu benar. Karena dia mungkin beranggapan bahwa Abraham itu hidupnya di atas tahun 1500 ke atas atau zaman Musa, Pak. Mungkin dia mikirnya begitu, Pak. Hmm. Saya kasih lihat nih, Pak ya. Ya. Di dalam Bible kita baca bahwa Abraham itu berurusan dengan Firaun, Pak ya. Betul kan, Pak? Ya. Nah, ini ayatnya kan, Pak. Kejadian 12:17. Ya. Kemudian Kejadian 41:14. Berarti di dalam Bible menceritakan bahwa Abraham Ya. berurusan dengan penguasa Mesir saat itu yang disebut dengan title-nya Firaun, betul Pak ya? Ya. Ya. Tetapi menurut ini Pak, menurut British Museum Dictionary of Ancient Egypt Pak, ini saya beri tanda kotak nih Pak ya, di sini ya, sebelah kanan bawah Pak ya. Ini kata-katanya seperti ini Pak, bahwa from the New Kingdom atau kira-kira tahun 1550 sampai 1069 BC ya, sebelum Masehi, dan selanjutnya istilah ini baru sering digunakan untuk merefer kepada dirinya sendiri, raja itu sendiri gitu Pak. Ini untuk menjelaskan istilah Pharaoh atau Firaun ya Pak ya. Jadi istilah Firaun itu baru ada sekitar abad ke-16 sampai ke abad ke berapa? 11 sebelum Masehi, Pak. Kemudian ada satu lagi ahli Egyptologis, Pak ya, namanya Toby A.H. Wilkinson. Di dalam bukunya The Thames and Hudson Dictionary of Ancient Egypt mengatakan bahwa pemakaian kata Firaun untuk penguasa di Mesir sebelum kerajaan baru zamannya Musa itu sangat anakronistik, Pak, dan sangat dianjurkan untuk dihindari. Artinya, kalau orang yang berkata bahwa Abraham yang di dalam Bible tidak sama dengan Ibrahim di dalam Quran, mungkin dia tidak tahu bahwa penyebutan Firaun itu hanya ada setelah atau pada waktu zaman Musa gitu Pak. Pada waktu zaman Abraham atau pada waktu zaman Yusuf, itu belum ada Pak yang namanya sebutan Firaun. Bahkan pada zaman Yusuf, penguasa Mesir pada saat itu adalah bukan orang Mesir asli, tetapi adalah pendatang dari luar yang disebut dengan sebutan Hyksos. Saya rasa Pak Ali pernah dengar ya Pak ya? Ya. Nah, itu aja kira-kira Pak tanggapan saya kalau buat orang yang tadi bilang Abraham dalam Bible tidak sama dengan Ibrahim dalam Quran Pak. Makasih. Ya. Ya, kalau kita bicara melalui Quran, dokumen Quran, jelas kan? Quran tidak pernah Iya. menyebut sebutan Firaun pada zaman Abraham, tidak pernah disapa dengan sebutan Firaun. Dan pada Pada zaman zaman Yusuf Abraham, juga Pak. ya Dan pada zaman Yusuf juga, zaman Yusuf juga tidak pernah disebut Firaun dalam Quran. Artinya Betul. dalam Quran tidak ada anakronistik. Betul. Justru disebutnya Firaun itu pada zamannya Musa. Betul Nah, Pak. sementara kalau kita lihat Bible, Firaun itu ada di zamannya Abraham. Firaun ada di zamannya Yusuf. Firaun ada di zamannya Musa. Ya, silakan tafsirkan sendiri, silakan pahami sendiri. Yang jelas Quran sangat sangat clear dan betul-betul clear bahwa Quran tidak ada informasi anakronistik berkaitan dengan status gelar Firaun di zaman Abraham ataupun Yusuf. Itu yang saya jelaskan. Ya, kalau saya pinjam istilah dari teman saya Pak, very clear Pak katanya Pak. Ya. Very clear ya. Ya. Baik, kalau begitu kan jadi orang istilahnya yang mau berpikir Pak ya. Berarti 5 buku Musa, kalau dia sampai menyebutkan Firaun pada zaman Abraham, berarti sudah jelas itu yang menulis bukan Musa dong Pak kalau begitu Pak. Menurut Pak Ali gimana? Ya, kalaupun di situ disebutkan Firaun, itu berarti ada sesuatu yang tidak nyambung dengan fakta historis. Padahal zaman Firaun itu baru muncul pada eranya Musa. Gelar itu kan bisa dibaca dari inskripsi-inskripsi yang ada di piramid, di zigurat itu juga disebutkan hal yang sama.
Jadi siap Quran itu dibedah melalui data-data historis, data-data sejarah. Siap Quran dibedah. Ya. Dalam persoalan ini siap Ya. dibedah. Terus kalau begitu kan timbul pertanyaan lagi, Pak. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau sebutan Raja Mesir pada zamannya Yusuf itu belum Fir'aun? Baru muncul sebutan Fir'aun itu pada saat Nabi Musa alaihissalam gitu, Pak. Dari mana gitu Nabi Muhammad SAW itu tahu gitu, Pak ya? Otomatis Ya, kan itu kalau kan dari sisi ini tidak lain tidak ya, bukan adalah memang betul-betul firman Allah kan begitu, Pak ya? ya, kalau dari sisi pewahyuan itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari sisi fakta historis berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan Quran itu tidak pernah bertabrakan dengan fakta sejarah. Iya, betul. Masya Allah, Pak ya. Jadi jelas, Pak ya, ini very clear gitu. Ya. Oke, itu aja Pak tadi tanggapan saya. Iya, sama. Kira-kira ada lagi Bapak yang mau disampaikan sebelum saya tutup, Ya, Pak? saya kira sudah cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi jelas bagi saudara-saudara bahwa Abraham atau Ibrahim atau Ibrahim itu pernah mengalami peristiwa besar, peristiwa yang sangat dahsyat. Dia pernah dihukum mati oleh Namrud dan dimasukkan ke dalam api tungku besar itu. Dikonfirmasi dalam Quran, juga dokumen-dokumen di luar Quran. Dan itu dianggap sebagai peristiwa sejarah, bukan merupakan dongeng. Kalau ada yang berkata itu merupakan dongeng, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu tidak mengerti bahasa Ibrani, sekaligus bahasa-bahasa Semitik Timur Tengah yang lain. Atau yang kedua, dia tidak paham dokumen-dokumen Ibrani. Yaitu, dua alasan itu saja. Baik, berarti kajian minggu depan nih harusnya jauh lebih menarik nih, Pak. Oh, jelas tuh. Karena kita buka dokumen naskah laut mati. Nah, aduh, jadi nggak sabar nih. Ini sebenarnya baru 1 jam nih, Pak nih. Kalau tambah 1 jam lagi, tadi bocorannya udah keluar semua tuh, Pak, sebenarnya. Ya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Ali, atas paparannya pada malam hari ini. Sungguh sangat mencerahkan, Pak ya, bahwa ternyata apa yang dikatakan di dalam Quran ada buktinya gitu ya, Pak ya. Paling tidak ada bukti dari Yudaisme begitu, Pak ya, dari tradisi Yahudi. Mengenai tidak adanya di dalam Bible Kristiani, ya itu yang nanti kita perlu bahas lebih lanjut ya, Pak ya. Makanya kalau sampai ada orang berpikiran Quran menjiplak Bible, itu sebenarnya lucu ya Pak ya, orang ngomong gitu ya. Baiklah, kami sangat berharap kita semua diberikan kesehatan ya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali Pak Ali pada kajian berikutnya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ali. Salam untuk keluarga, Pak. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.